kelas 12 IPS 3 akan menceritakan materi Sejarah Indo dari semester 1 sampai semester 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mustika Ayu akan menjelaskan materi tentang Homo sapiens kelas 10 semester 1. Para peneliti menemukan sampel paling awal Homo sapiens yaitu di luar benua Afrika di Yunani. Tengkorak yang ditemukan di gua Amphibidima Yunani diperkirakan berusia 210.000 tahun. Dan mereka hidup ketika benua Eropa dikuasai oleh Neanderthal. Ciri-ciri fisik dari Homo sapiens diantaranya adalah mampu berdiri dan berjalan dengan tegak, mempunyai volume otak 1650 cc, mempunyai bentuk muka datar dan lebar, mempunyai busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. Bagian mulut sedikit menonjol, mempunyai ciri-ciri mirip ras Mongoloid dan ras Australomelonoid, mempunyai tinggi tubuh 130 sampai 210 meter, mempunyai otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Ciri kehidupan dari Homo sapiens diantaranya adalah bertahan hidup dengan cara bercocok tanam dan berburu, hidup mulai menetap, tidak berpindah-pindah, berburu menggunakan peralatan dari batu dan kayu yang sudah diasah. Jenis-jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Homo ajacensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Jenis-jenis peninggalan Homo sapiens yaitu diantaranya kapak corong, kapak genggam, alat serpih, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2 tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dan kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi oleh seorang pendeta dari dinasti Tang Tiongkok yang bernama Isi. Dibuktikan dalam prasasti Kedukan Bukit. Kerajaan Sriwijaya terletak di hulu Sungai Musi, berada di Candi Muara Takus, Palembang, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Japun Tahyang sebagai raja pertama. Menurut prasasti Kota Kapur, kerajaan Sriwijaya diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kejayaan. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad kurang lebih 8 Masehi sampai 14 Masehi oleh Raja Balaputradewa dengan menguasai jalur perdagangan dan menguasai sebagian besar Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Indonesia, utama dengan kerajaan Kolamandala yang berada di India Selatan. Hubungan baik kedua kerajaan ini menganut agama Buddha. Hubungan baik kedua kerajaan ini dibuktikan dalam prasasti Nalanda 860 Masehi. Akibat persaingan di bidang pelayaran dan perdagangan, persahabatan kedua negara ini berubah menjadi permusuhan. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeung Utami Andianing Tias akan menjelaskan tentang semester 3 yaitu POC. POC adalah Persekutuan Perusaha Hindia Timur atau disingkat POC. POC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. POC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdamaian di Asia. Tujuan utama dibentuknya POC seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. POC memiliki hak istimewa atau bisa disebut hak oktroy, yaitu hak monopoli perdagangan
yang hak monopoli perdagangan, 2 hak mencetak dan mendirikan uang, ketiga hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, keempat hak mendirikan benteng, 5 hak menyatakan perang dan damai, dan lain-lain. Faktor terjadinya kehancuran POC, 1 banyak pegawai yang korupsi, 2 POC terjerat kasus korupsi, 5 banyaknya persaingan dagang di Asia khususnya Inggris dan Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurangga. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 11 semester 4. Perlawanan Sultan Ageng terhadap POC. Sultan Ageng merupakan musuh POC yang tangguh. Pihak POC ingin monopoli lada di Banten. Pada tahun 1656, Banten pun melakukan perlawanan yang dipimpin langsung oleh Sultan Ageng. Banten menyerang daerah-daerah Batavia dan kapal-kapal POC, sedangkan POC memblokade pelabuhan pada tahun 1969. Tercapai suatu penyelesaian damai. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji tahun 1682 sampai 1687 sebagai raja di Banten. Sultan Ageng dan Sultan Haji berlainan sifatnya. Sultan Ageng bersifat sangat keras dan anti VOC, sedangkan Sultan Haji lemah dan tunduk pada VOC. Untuk mendapatkan tahtanya kembali, Sultan Haji meminta bantuan pada VOC. Pada tanggal 27 Februari 1682, Sultan Ageng menyerbu istana Surosowan di mana Sultan Haji bersemayam. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC lebih lengkap. Oleh karena kekalahan ini, maka diadakan perjanjian Banten. Isi perjanjian Banten tahun 1683 antara lain, Banten harus mengakui kekuasaan VOC, Sultan Haji diangkat sebagai Sultan Banten, Banten tidak boleh berdagang lagi di Maluku. Tahun 1683, Sultan Ageng merasa ditangkap dan Sultan Haji kembali menduduki tahta Banten. Meskipun Sultan Ageng telah ditangkap, perlawanan terus berlanjut di bawah pimpinan Bagus Puang dan Kiai Tapa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang semester 5, yaitu di kelas 12. Saya akan menjelaskan pemberontakan DITI. DITI adalah pemberontakan terjadi beberapa tempat cikal bakal pemberontakan DITI yang meluas di beberapa wilayah Indonesia, bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia PSSI. Perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan